Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas aksi nyata ini saya didampingi dengan Pak Eko untuk melaksanakan coaching supervisi akademik. Yang pertama untuk kelas, monggo diperkenalkan aja Pak Eko. Ya, perkenalkan saya Eko Aris Susanto. Saya adalah guru kelas 5 dari SDN Sumberjo 2. Nanti saya akan bersama Pak Anwar, dibersamai Pak Anwar dalam proses supervisi akademik dengan metode coaching. Gitu Pak Anwar ya? Ya, betul. Saya sendiri dari CGP Angkatan 11 Kota Surabaya kelas 348. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah. Sehat Pak, sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat Pak Eko, sangat baik ini Pak Eko. Oke Pak Eko, mohon maaf dan mohon waktunya untuk saya tanya jadwalnya untuk masalah observasi Pak Eko lah. Sebelum observasi ini ada praobservasi Pak Eko. Nah, di sini yang pertama yang saya tanyakan, tujuan dari pembelajarannya Pak Eko ini apa ini? Itu yang pertama ini. Tujuan pembelajaran yang akan saya ingin capai itu tentang menulis puisi akrostik Pak. Jadi menulis puisi akrostik nama peserta didiknya sendiri begitu. Oh gitu Pak Eko, tentang puisi Pak Eko ya? Iya, bahasa Indonesia. Ini di kelas berapa Pak Eko ya untuk puisi ini Pak Eko? Kelas 5 Pak. Kelas 5, oke Pak Eko. Nah setelah itu Pak Eko, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini apa Pak Eko? Pengembangannya nanti ke arah puisi bebas Pak. Jadi ini puisi akrostik ini kan puisi sederhana. Begitu, jadi merangkai melalui huruf-huruf pertama, awalan kan huruf begitu. Jadi seperti itu iya Pak. Oh alah Pak Eko, oke Pak Eko. Dan selanjutnya Pak Eko, untuk modelnya Pak Eko dan strateginya itu yang dipersiapkan apa Pak Eko? Jadi untuk pembelajaran itu Pak Eko? Iya, model pembelajaran saya dengan cara kooperatif Pak. Jadi kooperatif tipe STAD. Jadi itu secara heterogen. Jadi saya kelompokkan secara heterogen Pak. Jadi gitu. Iya. Untuk muridnya Pak Eko ya? Iya. Jadi tapi saya di sini lebih ke diferensiasi produk. Jadi produknya itu kan akan berbagai macam. Jadi gitu. Siap. Nah, strategi saya itu menggunakan tipek juga. Jadi ada tipeknya Pak Eko ya? Iya, jadi saya menggunakan IT Pak. Jadi spinwheel kayak gitu. Jadi karena dari pembelajaran kemarin itu saya merasa anak-anak kok kurang tertarik gitu. Jadi saya mencoba untuk menggunakan spinwheel ya kan yang pakai laptop spin itu. Ya. Yang spin yang muter itu Pak Eko ya? Ya, seperti tak buat ice breakingnya seperti itu. Gitu. Iya. Bagus Pak Eko. Oke Pak Eko. Dari tadi sudah disampaikan ke modelnya, strateginya juga sudah. Tadi menggunakan model yang itu Pak Eko ya. Untuk yang pengkelasan heterogen itu Pak Eko ya. Iya. Terus pembelajaran yang berdifferensi produk Pak Eko ya. Iya. Oke Pak Eko. Nah untuk penilaian Pak Eko yang dipersiapkan itu seperti apa Pak Eko untuk penilaiannya ini? Yang pertama penilaian perform. Jadi waktu presentasi Pak, itu nanti LKPD-nya akan dipresentasikan, itu perform, ya kan. Kemudian ada juga asesmen formatifnya, yaitu berupa tes tulis yang mana peserta didik menuliskan puisi akrostik berdasarkan namanya sendiri, begitu. Oh gitu Pak Eko ya. Iya. Jadi gitu bentuk asesmennya saya buat 2 Pak, jadi gitu. Nah untuk ini Pak Eko, untuk sasarannya pasti kelas 5 Pak Eko ya. Iya. Kira-kira waktu pelaksanaannya nih Pak Eko? Ya, waktu pelaksanaannya insya Allah hari Kamis besok Pak. Waktu pelaksanaannya hari Kamis Pak Eko ya? Iya, hari Kamis. Walah, siap Pak Eko. Oke Pak Eko, moga aja kita nanti diberi kelancaran dalam supervisi ini, dan saya mau izinnya untuk bisa mendampingi, mengikuti hanya di belakang Pak Eko, saya Pak Eko. Iya. Untuk supervisinya Ya, Pak, dengan di belakang.
Udah, dari sini cukup sekian Pak Eko. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di hari Kamis. Iya, Pak. Eko. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama Pak. Dan saya ucapkan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan ya hingga saat ini. Nah, hari ini ya Pak Eko membawa sesuatu ya. Apakah yang Pak Eko bawa ini? Kota. Nah, sekarang Pak Eko tanya, isinya apa kira-kira? Ya, Noval. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, amalah apa amalah? Pensil. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Saya Pak. Ya, Ara. Apa Ara? Bunga Pak. Bunga. Kita buka bareng-bareng ya. Apa isinya ya? Apakah ada yang benar? Ya, apa isinya? Iya, ternyata bunga. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang indah. Hari ini kita akan belajar di perpustakaan. Oke, ya let's go. Kita ke perpustakaan. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun kata-kata yang indah. Ya, menyusun kata-kata yang indah, yakni menulis puisi. Puisinya itu akrostik. Ya, apakah ada yang tahu puisi akrostik itu? Saya Pak. Ya, Akila. Puisi singkatan Pak. Puisi singkatan. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Ara. Puisi yang diawali huruf Pak. Puisi yang diawali huruf. Oke, semuanya betul. Nah, sekarang Pak Eko tanya, yang suka membaca siapa? Angkat tangan. Oke, tunggu dulu ya. Yang suka membaca, Pak Eko akan beri suatu bacaan tentang puisi akrostik itu apa. Nah, yang lain ya, kita akan menyimak video. Nah, setiap kelompok ya akan mendapatkan lembar kerja. Ya, kamu akan menyimak video sekaligus mengerjakan lembar kerja. Oke, ya. Perhatikan lembar kerja tersebut. Nah, ya sudah. Nah, itu ada gambar bunga. Ya kan? Ya. Oke. Gambar bunga itu sesuai apa yang dibawa Pak Eko tadi. Ya. Nah, akrostik itu apa? Mari kita simak video berikut ini ya. Oke. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang puisi. Puisi terdiri atas beberapa jenis. Salah satunya adalah puisi akrostik. Oke, setelah kita menyimak video tadi, ya, LKPD yang sudah kamu kerjakan, coba kelompok mana yang mau presentasi? Saya Pak. Oke, kelompoknya Amala, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah puisi akrostik tentang bunga, bagaikan awan kelabu. Untukmu wahai guruku, nan parasmu yang tampan, gagah, berani, dan setia. Aku akan mengingatmu wahai guruku. Apa itu puisi akrostik? Puisi singkatan. Terima kasih presentasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, untuk kali ini ya Pak Eko punya spinbel. Jadi nanti ketika menunjuk huruf ini, kamu harus bisa membuat kalimat seperti akrostik, puisi akrostik tadi ya. Oke? Oke. 1, 2, 3, putar ya. Gimana? Huruf apa? A. Huruf A. Ya, siapa yang bisa? Huruf A. Oke, Akila. Apa? Ya. Ayahku pahlawanku. Ayahku pahlawanku. Pasti, Kil, gak usah ngomong. Ya. Hah? Hari ini
Ya. Kita sudah belajar banyak hal ya. Dari situ Pak Eko akan bagikan evaluasi. Kok jawab? Ya, di sini Cara. Pak Eko akan bagi satu persatu. Ya. Oke. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Saya Pak, Ya, Siva? cara membuat puisi. Cara membuat puisi. Ya, ada lagi? Saya Pak, Ya, Askia. belajar puisi akrostik. Belajar puisi akrostik, betul sekali. Ada lagi? Saya Pak, Ya, malah. cara membuat puisi dari nama. Nah, membuat puisi dari nama panggilan kamu sendiri ya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian tuliskan. Sekarang Pak Eko ingin kamu tuliskan bagaimana perasaanmu hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia tadi. Ya, di kertas ini nanti kita tempel di situ ya. Oke? Oke. Oke anak-anak ya, terima kasih sudah menuliskan perasaan kalian di sini ya. Tuh, macam-macam, ada yang sedih, ada yang itu, pasti punya alasan masing-masing. Hari ini kita sudah belajar tentang puisi akrostik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang puisi bebas dengan pilihan kata yang bermacam-macam majas yang kita sudah pelajari kemarin ya. Oke. Nah, dan di sini Pak Eko cukupkan sekian ya untuk hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan di pertemuan berikutnya ya. Pak Eko akhiri, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah, baik Pak Anwar, alhamdulillah. Oke Pak Eko, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Untuk hari ini kita terkait percakapan tentang pasca observasi kemarin Pak Eko ya. Ya. Oke. Pak Eko, untuk itu saya awali dengan yang kemarin Pak Eko itu. Waktu kita sudah adanya praobservasi, terus kita observasi ya. Perasaan untuk Pak Eko hari ini yang sudah kita lakukan itu seperti apa Pak Eko? Untuk perasaannya tuh Pak Eko. Yang pertama perasaan saya itu awal mula sebelum praobservasi itu saya merasa deg-degan. Oh gitu? Iya, gugup gitu. Oh. Jadi ini observasi. Nah, tapi setelah saya diobservasi, ketika diobservasi itu saya merasa lebih mengalir saja. Jadi saya merasa tidak seperti diintai atau diawasi, tapi saya anggap itu sebagai mitra teman saya gitu, yang bisa mengevaluasi apa yang saya lakukan gitu nantinya gitu. Jadi untuk lebih senang aja sekarang Pak. Gitu Pak Eko ya. Jadi rasanya sangat senang Pak Eko. Berarti untuk yang kemarin waktu kegiatan untuk observasi, apakah ada artian kita lakukan dengan keadaan kayak gini ini, terus hambatan, terus adanya kendala waktu proses pembelajarannya di kelas kemarin waktu observasi Pak Eko, kira-kira itu ada nggak Pak? Ada Pak. Yang pertama kemarin itu saya kan mengambil puisi akrostik itu Pak. Itu ada salah satu peserta didik saya namanya Bilkis ya. Bilkis. Iya. Itu sangat tidak suka untuk menulis gitu Pak. Dia lebih suka menggambar. Jadi kemudian akhirnya
saya terfokuskan pada Bilqis itu. Kemudian agak lama untuk pembimbingannya secara individu ya Pak. Akhirnya waktu saya itu termakan pendampingan individu itu. Jadi saya manajemen waktu saya harusnya lebih pas, tapi itu sedikit memanjang, sedikit molor lah Pak, seperti itu. Iya. Itu Pak Eko. Iya. Dari itu tadi Pak Eko yang jenengan sampaikan tadi terkait yang Bilqis tadi itu Pak Eko ya. Iya. Kendalanya di itu Pak Eko. Nah untuk itu Pak Eko punya nggak untuk jalan keluar atau solusi yang terkait dengan Bilqis ini Pak Eko untuk proses berikutnya itu Pak? Jadi proses berikutnya mungkin solusi saya ya, dia kan suka dalam menggambar itu ya. Dalam menggambar itu kayaknya ya saya inginnya itu dia mungkin menuangkan tulisan-tulisan itu dalam gambar aja gitu. Jadi Bilqis ini Pak Eko ya? Iya. Contoh mungkin ya saya dia suka gambar kemudian buat mind map. Gitu-gitu nah, ya. Buat mind map digambar-gambar lah, bulat-bulat gitu, kemudian dituangkan di situ. Mungkin dia lebih senang seperti itu. Nanti solusi saya sih seperti itu Pak. Oh gitu Pak Eko ya. Iya. Dari yang tadi ini tentang proses yang observasi kemarin Pak Eko ya. Ya. Untuk itu Pak Eko, dari tujuannya identifikasi ini apa Pak Eko dengan pembelajaran itu Pak Eko? Untuk Itu tujuan identifikasinya pembelajaran ini tentang puisi akrostik. Ya, tujuan pembelajaran kita saya kan menuliskan puisi akrostik namanya sendiri. Oh gitu Pak Eko ya. Kemudian di situ saya menggali diferensiasi produknya anak-anak. Oh gitu Pak. Jadi bagaimana dia menyusun suatu kata-kata indah dengan huruf-huruf depan namanya. Oh, yang kayak saya lihat kemarin tuh Pak Eko bawa kotak terus sambil tebak-tebakan itu ya. Ini isinya apa? Ada yang jawab. Untuk membangkitkan motivasi. Oh, gitu-gitu. Iya, ya, punya rasa penasaran. Yang di dalam kotak ini apa? Oh, ternyata ada yang bunga. Jawabannya bunga. Ya. Itu bunganya dapat dari mana Pak Eko? Ngambil dari itu ya. Taman sekolah depan ya Pak Eko? Nggak ada Pak, bunga mawar di depan. Oh, nggak ada Pak Eko. Ya. Oh, alah. Oke Pak Eko. Ngambil dari bunga saya sendiri. Oh, alah. Oke Pak Eko. Untuk area yang akan dikembangkan Pak Eko ini apa? Untuk area yang akan dikembangkan ke depannya. Ini yang pastinya saya kan punya satu anak yang unik gitu. Yang perlu pendampingan juga. Nah itu mungkin saya manajemen waktu saya untuk perlu ditekankan lagi. Yang pertama itu. Kemudian strategi saya dalam mendampingi tadi anak yang unik tadi. Gitu. Adapun yang seperti beberapa teman laki-laki yang anak laki-laki yang seperti tingkat di kelas itu untuk manajemen kelas saya sudah alhamdulillah sudah lebih baik dari yang sebelumnya Pak itu. Tapi untuk manajemen waktu mungkin saya gali lagi, saya belajar lagi. Oh mungkin kemarin kan mungkin dari keasikan menyampaikan dan juga anak-anak yang kelihatannya sih yang baik ya, anak-anak itu fokus, dan ada beberapa anak yang mungkin masih yang dari sampaikan Bilqis itu. Tapi kelihatannya pengelolaan kelasnya itu nggak ada kendala atau hambatan apa Pak ya untuk pengelolaan kelas? Insya Allah ada. Kalau pengelolaan kelas kemarin karena saya sudah bagaimana caranya menangani dalam pengelolaan kelasnya bagaimana itu sudah lebih baik Pak. Jadi lebih disiplin anak-anak sekarang. Dari situ tadi Pak Eko mulai dari adanya manajemen waktu, nah rencana aksi yang akan Pak Eko lakukan untuk ini apa itu? Nah yang pertama ini mungkin saya akan belajar dari beberapa teman rekan sejawat juga bagaimana itu manajemen waktunya supaya lebih baik. Kemudian saya mengikuti seminar atau webinar atau praktek baik, berbagai praktek baik yang di PMM itu Pak. Oh PMM itu ya. Iya. Jadi mungkin saya menggali beberapa informasi bagaimana cara manage waktu dengan beberapa peserta didik yang
perlu pendampingan gitu Pak. Gitu Pak Eko ya. Dari ini Pak Eko yang tadi untuk tindak lanjut ya, untuk aktivitas pengembangannya yang ingin Pak Eko lakukan itu yang mana, atau harusnya saya gini untuk mengembangkan habis ini lewat mana Pak Eko, atau dari mana itu Pak, aktivitas untuk pengembangannya itu Pak? Ya itu tadi aktivitas pengembangan saya karena beberapa anak itu yang jenuh menulis, mungkin saya coba untuk mengembangkan mind map. Kemudian dia coba, saya pengen yaitu membuat apa namanya seperti kalau misalnya apa namanya sejarah ya, misalnya sejarah Pancasila itu timeline. Jadi gitu. supaya gampang untuk menghafalkannya itu. Tapi kemarin kan kita bahas ini sana terkait mind map, kemudian bagaimana membuat Tapi timeline. kemarin tuh waktu di kelas kita sempat juga ke perpustakaan Pak Eko untuk melihat itu Pak Eko ya. Ya, karena gini Pak, saya juga membuat lingkungan senyaman mungkin. Oh gitu ya. Ya, jadi apa namanya anak-anak itu bagaimana anak-anak lebih nyaman ketika belajar, itu penting. Seperti itu, menurut saya seperti itu. Begitu Pak Eko ya. Ya. Dari Pak Eko tadi sampai segitu, dengan adanya aktivitas pengembangan, tujuan Pak Eko yang hendak dicapai dengan yang Pak Eko udah sampaikan rencana untuk pengembangan aksinya kayak gini, pengembangannya kayak gini. Nah, tujuannya yang ingin dicapai seperti apa sih Pak Eko? Dari pembelajaran yang kita lakukan kemarin, mulai observasi, terus pasca observasi, para observer tadi itu, apa sih Pak Eko? Nah, untuk tujuannya itu Pak? Tujuan saya kan untuk bagaimana saya lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran Pak. Gitu. Jadi apa namanya untuk pembelajaran saya juga guru itu tidak mungkin sempurna. Gitu jadi ya. Perlu menjadi pembelajar. Jadi belajar, terus belajar evaluasi, refleksi diri. Betul. Jadi tidak boleh saya untuk menutup apa kemungkinan misalnya saya ini harus belajar seperti ini dan saya harus menyadari mana yang ada di kekurangan saya itu bagaimana. Gitu. Nah, tujuan saya itu yaitu tadi mengembangkan diri secara berkelanjutan. Jadi terima kasih untuk Pak Anwar sudah mendampingi saya kemarin. Itu juga salah satu yang luar biasa bagi saya karena sudah didampingi. Sama-sama Pak Eko. Nah, jadi ini Pak Eko, untuk yang jenengan ini saya cuma berandai-andai dari ukuran keberhasilan yang Pak Eko lakukan waktu adanya proses observasi itu dengan anak-anak. Ukuran keberhasilan Pak Eko kalau saya kasih rentang antara 1 sampai 10, posisinya Pak Eko sekarang posisi di mana? Kalau posisi saya, menurut saya kemarin itu memang skenario dalam pembelajaran saya berjalan baik ya Pak. Yang mungkin belum berjalan baik itu manajemen waktu, yaitu pada apa namanya pembuatan puisi akrostik nama. Nah, jadi saya itu anak-anak lebih memakan waktu lebih lama. Kemudian untuk apa namanya pembahasannya secara individu itu kurang Pak. Mungkin saya posisi saya mungkin 7,5 Pak. Oh gitu ya. Tapi Pak Eko dalam artian nilai 7,5 itu kalau naik ke angka 9, 10 gitu-gitu, artian itu hal itu mungkin atau nggak mungkin Pak Eko ya? Mungkin saja Pak. Mungkin saja. Kalau saya tadi ngomongnya nilai saya 9 gitu Pak. Ya, saya rasa ya nggak sampai 9 kayak gitu. Tadi dengan adanya untuk aktivitas pengembangan, adanya rencana aksi itu nanti perencanaan itu yang akan menjadi nilai ke situ Pak. Jadi siap. Untuk menuju yang 9. Betul. Itu sempurna Pak. Betul. Oke Pak Eko. Dari yang kita sampaikan untuk bercakap-cakap dan berbincang-bincang Pak Eko. Nah, untuk tujuan dari percakapan ini menurut Pak Eko ini gimana? Tujuan percakapan kita mulai ada praobservasi, adanya observasi,
dan sepasca observasi ini, tujuannya itu gimana sih Pak Eko menurut jenengan ini? Tujuannya itu kan tadi apa namanya, dari praobservasi ya. Praobservasi itu supaya apa? Kita menyiapkan dalam pembelajaran bagaimana, rencana seperti apa, gitu Pak ya. Betul. Kemudian tujuan pembelajaran seperti apa sih? Nanti apa sih yang akan saya bawa? Gitu. Betul. Nah, itu kan untuk mempersiapkan diri, gitu. Jadi persiapan untuk melakukan pembelajaran, waktu observasi. Nah, itulah nanti actionnya itu apakah sudah terlaksana? Tujuannya itu mengevaluasi runtutan skenario yang sudah saya buat gitu. Betul. Jadi gitu, apakah sudah sesuai atau apakah ada yang terlewat gitu Pak. Jadi mungkin mana yang perlu pembenahan. Nah, pasca observasi ini untuk menggali sesuatu, istilahnya apa yang setelah observasi itu perlu perbaikan, seperti refleksi betul. Pak. Jadi tujuan semuanya ini terangkai jadi satu, yaitu untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru begitu. Oke. Ini terakhir Pak Eko. Nah, menurut Pak Eko untuk sekarang terkait dengan adanya yang kegiatan yang kita lakukan mulai kemarin sampai sekarang Pak Eko. Nah, hal yang menarik atau yang dari kegiatan ini itu apa Pak Eko? Artinya, oh saya lebih enjoy, saya lebih apa atau gimana Pak Eko? Yang saya menarik ini untuk coaching ya, teknik coaching ini. Iya, Pak. Saya menarik karena apa? Karena adanya praobservasi itu. Jadi selama ini yang saya rasakan Pak Antoni, selama ini itu belum ada praobservasi gitu. Jadi sudah ada jadwal gitu aja. Kemudian itu gitu. Di PMM kinerja mungkin. Ya, seperti itu, sudah ada jadwal seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi mungkin diperlukan seperti teknik coaching seperti ini. Nah, itu menarik. Tadi ada praobservasi apa sih nanti ya. Jadi mungkin saya bisa lebih tergali lagi. Kemudian waktu action, kemudian waktu action itu tidak seperti diawasi terlalu gitu, tapi seperti mitra. Gitu. Jadi kemudian yang pasca observasi ini jarang dilakukan biasanya. Nah, itu hasil refleksi itu penting. Jadi menurut saya seperti itu yang menarik. Jadi teknik coaching itu sangat menarik jika itu diterapkan betul seluruh, insya Allah nanti guru-guru, jadi kalau ada supervisi itu enggak seperti menunjuk gitu. Ya, kalau dikasih jadwalnya mau di bulan Desember terakhir, milih Desember semua ya. Iya, nggak mau milih Januari ya. Mau. Jadi kapan itu semuanya ke belakang gitu. Semua ke belakang semua, jadi kalau bisa jadwal saya di paling belakang sendiri. Jadi jangan sampai supervisi akademik itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Eko atas waktunya yang diberikan, dan untuk terakhir atau kalimat terakhir yang Pak Eko sampaikan untuk saya pribadi terkait mulai dari kita mulai kita observasi, mulai pasca, ada nggak kata-kata yang terakhir yang begitu menggelitik atau apa? Monggo Pak Eko. Jangan terakhir Pak. Oh gitu. Kata kalimat yang maksudnya yang mungkin sebagai penutup ungkapan gitu. Iya, gimana? Monggo. Jadi saya yang pertama kalimat ya Pak. Iya, monggo Pak Eko. Jadi terima kasih untuk Pak Anwar menjadi mitra saya, dan saya merasa saya menggali diri saya sendiri, kemudian saya terapkan, dan saya melakukan evaluasi diri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya, dan jarang saya dapatkan teknik-teknik seperti itu ketika saya melakukan pembelajaran atau dievaluasi atau di supervisi. Nah, satu kata ya,
saya itu pengen semuanya juga bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Oke, baik. Pendidikan adalah sepanjang hayat yang saya simpulkan, baik. Oke, Pak Eko, saya ucapkan terima kasih kembali untuk itu. Semoga jenengan selalu sukses dan kita tetap untuk proses ini tetap berpihak pada murid Pak Eko. Ya, itu siap. yang utama. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktu yang diberikan. Dan saya akhiri Pak Eko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.